Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tulaqi bihar ru'ba wal haibata fi qulubil kafirin wal zalimin wal munafiqin wal mufsidin wal hasidin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, puji dan syukur kita limpahkan kehadirat Gusti sajatinin mulia Allah azza wa jalla. Tak lupa salawat beserta salamnya kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, tabi'ut tabi'innya, para ulama salafus saleh, jami'i auliya'illahi ta'ala wa jami'i masyayikhina, khusus terkhusus Kanjeng Syekh Thaifur bin Isa bin Surusyad Abu Yazid Al-Bustami Qaddasallahu sirrah dan Kanjeng Syekh Siti Jenar, dan hum juga sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya dan diangkat menjadi umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, pertanyaan tadi di atas, pertanyaan tadi di depan, itu adalah pertanyaan yang sering disampaikan oleh di antara sebagian sedulur-sedulur sedayana. Sebenarnya apa yang ingin saya jawab pada kesempatan kali ini, itu adalah sesuatu hal yang sangat saya hindari. Saya merasa hal itu tidak perlu disampaikan. Makanya sebelum saya ngomong panjang lebar, ya Allah, sekiranya ternyata jawaban ini adalah salah menurut-Mu ya Allah, maka saya beristighfar astagfirullahaladzim. Dan saya mengucapkan hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dasar saya menyampaikan perkara yang seharusnya tidak disampaikan di publik ini, karena ada ilmu yang harus disampaikan secara umum dan ada ilmu yang harus disampaikan secara khusus, atau apapun itu dari bagian-bagian agama. Sebenarnya apa yang ingin saya jawab ini adalah perkara yang tidak perlu saya sampaikan di ranah umum. Tapi apa yang menjadi motivasi saya? Saya melihat tidak ada itikat baik dari seorang Imaduddin bin Sarman ini atau Imaduddin bin Samun ini, yang selalu mengaku Imaduddin bin Utsman ini. Kami menunggu, terkhusus katakanlah kita berbicara yang baru-baru, kami menunggu tanggal 7 kemarin agar Iman menyelesaikan apa yang selama ini sering dia gaungkan terkait masalah pembatalan nasabah Alawi, untuk berdebat langsung dengan Robito di Robito Alawiyah. Lalu kami juga menunggu tanggal 10 kemarin bagaimana Iman bisa debat dengan pihak Robito Alawiyah di UIN Wali Songo Semarang. Tapi apa daya? Tapi apa yang kita lihat? Ternyata Iman sama sekali tidak datang, saudara. Dengan beribu-ribu alasan. Begitupun dengan para jomos-jomos begal nasab ini terus melakukan pembelaan-pembelaan kepada seorang Iman ini, yang pada akhirnya mungkin walau alam mereka sampai memutus urat malunya sendiri karena membela yang dia junjung. Tapi ternyata dia pengecut, saudara. Sebenarnya saya terpaksa menyampaikan jawaban ini. Kenapa si Sair Langit ini begitu sangat berani ketika menyampaikan sesuatu, percaya diri, paling merasa benar dan yang lainnya. Saya sampaikan alasannya pada kesempatan kali ini, dan ini sekali lagi perlu digarisbawahi. Ini dasar kekecewaan saya karena melihat si Iman Sarman ini sama sekali tidak bertanggung jawab atas apa yang ia kuar-kuarkan di depan umat Islam, yang pada akhirnya umat Islam semakin terpecah belah. Dan seperti apa yang sering saya sampaikan, selama ini mungkin kita hanya adu bacot, tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya kita bisa adu bacok, saudara. Begini, saudara, jika ada pertanyaan sama seperti pertanyaan tadi di depan, jawaban saya tolong dengarkan. Walaupun sebagaimanapun saya menjelaskan, ini akan sangat beresiko besar. Pertama, bagi para pembenci Mbah Alawi pada khususnya, begitupun membenci saya yang katakan membela para ulama-ulama di Mbah Alawi dan ulama-ulama pribumi yang lurus-lurus, itu tetap tidak merubah nilai mereka kepada saya. Karena pada hakikatnya hidayah taufik milik Allah. Sedulur-sedulur, kenapa saya selalu pede, percaya diri ketika menyampaikan sesuatu atau membela sesuatu, terkhusus terkait masalah urusan Mbah Alawi ini? Saya berguru langsung kepada Guru Agung Kanjeng Syekh Siti Jenar. Saya berguru langsung kepada Guru Agung Kanjeng Syekh Siti Jenar. Saya berguru langsung kepada Guru Agung Kanjeng Syekh Siti Jenar. Kanjeng Syekh Siti Jenar lahir di tahun 1400-an Masehi. Dan usia beliau kurang lebih 91 tahunan. Jika kita berbicara dohir, kurunya terlalu jauh kepada saya, kurang lebih 500 tahunan.
Orang-orang yang tukang menganggap bahwasannya hal-hal seperti ini adalah hurapat, mereka pukul rata semuanya, itu resikonya pasti akan ditanggung oleh saya juga. Jadi itu sakarepmu, mau bilang saya hurapat, mau saya bilang berdusta, itu sakarepmu, bukan tugas saya. Dan saya tidak bisa memastikan seseorang untuk bisa percaya dengan apa yang saya sampaikan. Saya berguru pada Guru Agung Kanjeng Syekh Siti Jenar kurang lebih dari tahun 2016-an. Secara dohir kami terpisah kurun usia yang sangat jauh. Kanjeng Syekh Siti Jenar itu lahir di tahun 1400-an Masehi kurang lebih. Usia beliau 91 tahunan kurang lebih. Sedangkan saya lahir di tahun 88, itu kurun terpaut kurang lebih 500 tahunan. Gitu. Apalagi kelompok-kelompok yang paling merasa sunnah, yang kita kenal kelompok-kelompok Wahabi, apalagi Wahabi takfiri. Jangankan kepada saya yang bukan siapa-siapa, mereka pun meragukan terkait masalah salah satu peristiwa Isra Mi'raj ketika baginda Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam saat beliau melakukan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha. Lalu jangankan kepada saya, mereka pun tidak akan percaya bagaimana ketika Hujatul Islam Imam Al-Ghazali ditanya oleh muridnya terkait hadis-hadis yang kurang familiar. Bagaimana Imam Ghazali menjawab bahwasannya kurang lebih 200-an hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengkonfirmasi hadis-hadis tersebut langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, padahal kurunnya terpaut sangat jauh berbeda, saudara. Lalu jangankan saya yang bukan siapa-siapa, Syekh Ibnu Arabi ketika ditanya muridnya terkait masalah nama kitab, salah satu kitab yang dikarang oleh beliau yakni Fusus Al-Hikam, Syekh Ibnu Arabi menyampaikan bahwasannya nama kitabnya pun itu diberikan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan antara Syekh Ibnu Arabi dengan baginda Nabi Muhammad SAW kurunnya terpaut jauh, saudara. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, ini sama sekali tidak mungkin sepertinya bisa berpengaruh kepada orang-orang yang sudah benci tetap benci, saudara. Jadi saya tidak pernah memaksa apakah kepada orang yang membenci saya, bahkan termasuk kepada orang yang satu ideologi dengan saya. Dan saya katakan sekali lagi, saya menggarisbawahi ini, saya sangat-sangat terpaksa menyampaikan ini karena sama sekali tidak ada itikat baik dari seorang Imaduddin bin Sarman. Dan saya akan sampaikan tujuan maksud saya menyampaikan ini kepada seluruh senayangan. Begini, saudara. Semenjak dari tahun 2016 kurang lebih, saya berguru kepada beliau. Jika saya ceritakan bagaimana perjalanan ruhania, bagaimana taroki yang saya jalankan, itu akan kepanjangan. Dan itu tidak penting saya sampaikan kepada Anda. Karena sebagaimanapun saya sampaikan sedetil apapun, maka itu tetap saja tidak bisa menjamin merubah pemahaman, pemikiran, dan memaksa Anda percaya kepada saya. Dan itu sama sekali tidak saya harapkan juga. Mau percaya syukur, tidak juga ada masalah. Seperti itu, saudara.